Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua ya dalam media pembelajaran secara online melalui edubisnis.net, sebuah website yang memberikan kursus online mengenai berbagai hal untuk peningkatan diri Anda, mengenai kompetensi diri Anda, belajar di era digital. Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sebuah tema yang sangat inspiring, yang sangat menarik, yakni 7 Habits of Highly Productive People. Ya. Jadi dalam kesempatan ini kita akan mencoba mengelaborasi apa saja ya kebiasaan-kebiasaan apa saja yang layak dikembangkan, yang layak ditumbuhkan supaya kita semua menjadi insan-insan yang lebih mulia, yang lebih sukses, bukan saja sukses di dunia, tapi juga sukses setelah hidup di dunia yang fana ini. Ya. Jadi dalam berbagai episode video tutorial ini nanti kita akan belajar bersama, mengelaborasi bersama temuan-temuan riset terkini mengenai 7 Habits of Highly Productive People. Ya. Jadi langsung saja mari kita coba bedah satu demi satu ya, demi masa depan hidup yang lebih baik, ya, demi kompetensi Anda yang bisa lebih berkembang, yang lebih maknyus. Jadi berdasarkan pengamatan yang saya lakukan ya bertahun-tahun melalui berbagai riset ilmiah ya, mengacu pada berbagai literatur, itu ada 7 keping kebiasaan yang layak dikembangkan, yang layak dirajut ketika kita ingin membangun hidup yang bahagia dan mulia. Nah, seperti yang Anda lihat di dalam slide berikut ini ya, jadi kebiasaan pertama itu adalah thinking positively ya. Jadi have a positive mindset. Jadi inilah yang menurut berbagai studi menunjukkan bahwa ketika kita mau menjadi seorang pribadi yang mulia, yang sukses, yang produktif, maka pertama-tama kita harus menginstall sikap hidup yang penuh dengan positivisme ya, atau positive mindset. Jadi orang yang produktif itu memiliki positive thinking attitude ya, sikap hidup yang positif. Selalu melihat arah masa depan dengan spirit optimisme, dengan sebuah keyakinan bahwa keberhasilan pada akhirnya bisa direngkuh. Ya, jadi Martin Seligman dalam salah satu bukunya yang legendaris, judulnya Learn Optimism, mengatakan bahwa based on studi terhadap ribuan orang, itu memang salah satu elemen kunci yang menentukan kesuksesan orang itu adalah apakah orang itu memiliki level optimisme yang tinggi atau tidak. Ya, Martin Seligman membuktikan bahwa orang-orang yang memiliki jiwa positif, orang-orang yang memiliki spirit optimisme itu cenderung jauh lebih mungkin berhasil dibanding mereka yang selalu memiliki sikap pesimisme, ya, yang memandang bahwa masa depan itu suram, masa depan itu gelap, ya. Jadi thinking positif adalah juga sebuah sikap yang selalu berikhtiar melihat sisi positif dari beragam tantangan hidup, apapun jenis tantangan itu, ya. Jadi ketika kita hidup kita tentu punya banyak masalah ya, problem ya. Namun berbagai literatur menunjukkan bahwa ketika kita menghadapi masalah itu sebaiknya kita tidak hanya fokus pada yang bad side ya, kita harus fokus pada yang positif. Nah, sialnya kita dibesarkan dalam kultur yang kadang-kadang lebih banyak melihat elemen-elemen negatif ya. Saya itu kalau sering meeting dengan klien-klien saya itu ketika rapat-rapat itu sering muncul kalimat-kalimat yang muncul dalam rapat itu kata-kata masalah, kata-kata kendala, kata-kata problem. Itu sering bermunculan dalam rapat-rapat besar itu ya. Baik meeting kecil, meeting menengah maupun meeting besar ya. Jadi kata-kata kesulitan, kata-kata problem, kata-kata kendala itu selalu muncul, ya. Ketika target tidak tercapai, langsung mengatakan kendalanya seperti ini, problemnya seperti ini. Itu sebuah mentalitas yang fokus pada negatif thinking, ya. Sebuah sikap mental yang berfokus pada sebuah perilaku yang fokus pada kesulitan. Nah, proses seperti itu menurut para ahli perilaku tidak akan membantu kita untuk menerbitkan sebuah kinerja yang cemerlang atau kinerja yang produktif. Ada sebuah cerita menarik ini ya. Salah seorang peneliti mencoba melacak kenapa Toyota, ya perusahaan Toyota itu perusahaan legendaris, ya perusahaan otomotif terbaik di dunia. Itu selalu menjadi perusahaan yang hebat. Nah, peneliti ini kemudian ikut meetingnya mas, ketika manajer-manajer Toyota itu monthly meeting atau weekly meeting, si peneliti ini duduk di pojok dan kemudian mengikuti rapat itu, sepanjang rapat itu berlangsung. Selama 3 bulan dia melakukan studi seperti itu, dan kemudian setelah akhir studi itu dia merekap, melis kata-kata yang sering diucapkan oleh para manajer itu.
Nah, mengejutkan Mas, ternyata peneliti ini hampir tidak pernah menemukan kata-kata kendala atau problem atau kesulitan. Jadi ketika manajer-manajer Toyota itu dihadapkan pada masalah, mereka bilangnya tantangan. Dan kemudian fokusnya what can be done. Solusinya apa? Jadi mereka bilangnya tantangan Mas, challenges. And then what can be done. Jadi fokusnya pada solusi. Selalu ada peluang, selalu ada harapan. Sebaliknya di perusahaan yang abal-abal, ini peneliti ini juga melakukan perbandingan Mas. Di perusahaan yang abal-abal, sebaliknya yang terjadi, ya ketika dia ikut rapat selama 3 bulan juga, kemudian ketika akhir bulan ketiga dia merekap daftar list yang dia catat, itu sangat sering muncul kalimat problem, kendala, masalah, atau menyalahkan departemen lain, menyalahkan divisi lain, kendalanya ini. Jadi kata-kata yang berbau pesimisme, ya, itulah kenapa peneliti ini mengatakan kalau Anda ingin maju, sebaiknya ubah itu mentalitas Anda, ya. Anda beli Renzo, di brainwash otak Anda, hilangkan kata-kata kendala, hilangkan kata-kata sulit, hilangkan kata-kata masalah dari kosakata Anda. Fokus pada solusi, fokus pada tantangan, and then what can be done. Itulah mentalitas optimisme, Mas. Ya, jadi selalu melihat kebaikan, selalu melihat harapan, selalu melihat peluang, bukan hanya fokus pada kesulitan. Ya. Jadi dalam slide berikutnya ini juga Anda bisa melihat sebuah gambar yang menarik, ya. Habit of thinking positif adalah sejenis kebiasaan yang senantiasa berfokus pada bright spot dan bukan selalu mengeluh atas beragam keadaan. Ya, ada salah seorang pelari yang kakinya putus tapi dia tetap bisa berlari. Ya, fokusnya pada bright spot, pada apa yang bisa dia lakukan, bukan hanya mengeluh kemudian dia kakinya putus, ya. Tapi dia fokus pada sesuatu yang menerbitkan harapan dan selalu gigih berjuang. Nah, peneliti perilaku mengatakan bahwa sebaiknya kita juga mengembangkan perilaku seperti itu. Ya, fokus pada sesuatu yang positif. Nah, sayangnya di berbagai kantor, ya, kalau Anda datang ke kantor di koridor-koridor, ketika makan siang ngobrol, ketika istirahat break ngobrol, itu selalu yang keluar seringkali kalimat-kalimat yang negatif, ya. Problem di kantornya, problem pekerjaannya, problem atasannya, problem perusahaannya, mengeluh atasannya tidak fair, ya, mengeluh perusahaannya tidak mau memberikan gaji yang besar. Itu fokus pada keluhan-keluhan, pada problem, pada kendala. Nah, mentalitas seperti itu somehow in the long run akan membuat kita menjadi makin pesimis. Ya, itulah again and again studi mengatakan bahwa kalau Anda ingin menjadi lebih produktif, limpahi kosakata Anda itu kan dengan kalimat-kalimat yang lebih positif, ya, yang menerbitkan harapan, yang menerbitkan peluang, bukan yang melulu fokus pada kendala, kesulitan. Ya. Hilangkan itu kata-kata kendala atau kesulitan atau problem. Oke. Nah, bagaimana lalu caranya ya untuk menerbitkan positive mindset ini? Ya, jadi ada banyak hal, Mas. Ya, jadi yang pertama seperti yang Anda lihat di slide depan saya ini, ya. Kalau bisa Anda lebih banyak membaca, menyimak positive information. Ya, jadi jangan terlalu sering nonton berita-berita yang negatif. Ya. Nah, sayangnya di media massa ini kan slogannya bad news is good news. Jadi kalau Anda lihat berita entah di koran, entah di televisi, itu selalu isinya bad news, ya, korupsi, pembunuhan, bencana alam, ya, kebakaran, konflik, ya, kecelakaan mobil. Itu semua yang di blow up oleh media. Karena media punya ideologi bad news is good news. Bad news itu yang bisa dijual. Dan itu very dangerous. Ketika kita terpapar berita-berita negatif seperti itu every day, every single day, itu mentalitas kita bisa menjadi makin pesimis. Martin Seligman sekali lagi mengatakan bahwa semakin Anda sering menonton televisi, semakin Anda tidak objektif memandang kehidupan. Ya, itu luar biasa, ya. Sekali lagi, semakin sering Anda menonton televisi, semakin Anda tidak objektif memandang kehidupan. Kenapa tidak objektif? Karena yang tiap hari Anda lihat di televisi tiap malam, itu berita-berita negatif, berita-berita yang menyemburatkan pesimisme. Ya, jadi kemudian kita pelan-pelan juga menjadi makin pesimis. Nah, itulah kenapa kemudian kita sebaiknya fokus pada berita-berita yang positif. Ya, saya sendiri terus terang juga sudah jarang nonton televisi, Mas. Ya, sudah 5 tahun saya itu tidak pernah nonton televisi selain acara National Geographic Channel atau siaran sepak bola. Ya, atau berita-berita yang menerbitkan harapan, berita-berita yang mengabarkan success stories, itu yang lebih banyak dibaca. Nah, yang kedua, kalau bisa memiliki jaringan teman yang punya aura energi positif, ya.
Jadi lingkaran pergaulan Anda itu sangat punya pengaruh, Mas. Ya, ada sebuah pepatah mengatakan bahwa masa depan Anda itu ditentukan oleh 5 orang sahabat terbaik Anda. Ya, 5 orang terdekat Anda, 5 orang kawan terdekat Anda itu akan sangat memengaruhi kehidupan Anda. Jaringan pergaulan Anda. Jadi kalau teman-teman Anda itu orang-orang yang juga suka mengeluh, orang-orang yang suka pesimis, orang-orang yang tidak yakin dengan masa depan, itu very dangerous. Anda pelan-pelan juga akan tertular sikap seperti itu. Karena lingkaran pergaulan itu sangat menular, Mas. Sebuah studi menunjukkan bahwa kalau salah seorang atasan di kantor itu emosi, maka mood kantor itu juga akan emosi dengan seketika, menular. Emosi itu akan menular. Jadi mood itu menular, Mas. Kalau teman-teman Anda itu moodnya, energinya positif, itu dengan mudah menular kepada Anda. Sebaliknya kalau Anda ke kantor dan melihat teman-teman Anda wajahnya loyo, ya, lolo, ya, atau BT gitu ya, macet, BT, kemudian tidak semangat, itu dengan mudah perilaku atau body language tidak semangat itu langsung memengaruhi Anda, ya. Karena bahkan pakar body language, ya, salah seorang pakar body language mengatakan jangan pernah underestimate dengan bahasa tubuh Anda. Ketika Anda jalan seperti ini, Mas, ya, jalannya seperti ini, itu saja sudah menunjukkan bahwa Anda tidak semangat, dan itu menular. Tapi sebaliknya kalau Anda berbicara dengan penuh energi, ya, dengan penuh semangat, itu akan memberikan satu elemen yang positif bagi penerbitan sikap mental yang optimis. Ya. Jadi coba renungkan ya siapa saja teman Anda di kantor ataupun di komunitas, ya, dan Anda identifikasi apakah teman-teman dekat Anda itu memiliki karakteristik yang positif atau negatif. Kalau yang negatif ya dijauhi, Mas, sebaiknya ya, jangan didekati ya, karena Anda akan tertular menjadi manusia-manusia yang loyo, ya, yang tidak punya semangat. Ya. Nah, yang terakhir ini juga memiliki ritual bersyukur, Mas. Ini nanti juga akan kita bahas ya di dalam segmen berikutnya ya. Jadi mengejutkan bahwa memang studi saintifik membuktikan bahwa ritual bersyukur itu sangat powerful untuk membuat kita optimis memandang kehidupan. Ya, ritual bersyukur. Ya, kalau kita seorang Muslim, kita punya kesempatan 5 kali sehari untuk bersyukur. Ya, dalam sholat 5 waktu. Itu luar biasa, kesempatan emas untuk merayakan apa yang sudah kita nikmati dari Tuhan yang Maha Pemurah. Ya. Jadi nanti kita akan elaborasi lagi ini, nikmat bersyukur ini. Ya, jadi itulah beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya, langkah praktis untuk membuat kita menjadi makin optimis. Ya, nonton berita-berita yang positif, informasi-informasi yang positif. Ya, jangan juga Anda follow akun-akun yang negatif ya. Anda follow di Facebook friend-friend Anda itu dibersihkan, Mas. Friend-friend Anda yang suka share berita-berita negatif, berita-berita menakutkan, yang bikin stres itu sebaiknya di-unfriend, ya, dihapus. Karena itu akan membuat mood Anda terpengaruh. Ya, bayangkan Anda pagi-pagi buka Facebook, tahu-tahu gambarnya kecelakaan atau gambar yang menakutkan atau berita-berita yang mencemaskan, itu mudah memantik emosi, mudah menurunkan mood Anda. Ya. Jadi kalau bisa unfriend, ya hanya follow-follow akun yang inspiring. Ya. Saya punya akun namanya Strategi Bisnis ya, di Twitter followernya 50.000. Kenapa mereka suka dengan akun saya? Karena akun saya selalu mengabarkan semangat, Mas, merayakan optimisme, ya, jadi mereka senang. Ya, jadi tolong Anda juga itu, selain berita-berita negatif, hindari, fokus pada berita positif. Kalau bisa juga Anda follow akun-akun yang inspiring, yang positif, ya, yang bisa membuat Anda menjadi lebih bersemangat. Ya. Yang kedua tadi ya, jaringan teman Anda harus lebih wise, harus lebih oke, ya. Be wise in choosing your friend, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah Anda jangan lupa untuk terus bersyukur, ya. Gratitude ritual bersyukur, ya. Jadi itu, Mas, habit pertama, positive mindset, ya. Jadi membangun sebuah sikap optimisme, ya. Itu sangat penting, fondasi untuk membuat hidup Anda menjadi lebih produktif. Ya, fokusnya pada harapan dan peluang, pada solusi, bukan pada kesulitan, bukan pada problem, bukan pada kendala. Ya, kata-kata kendala, problem, kesulitan itu kalau bisa dieliminasi, dikurangi, direduksi. Supaya hidup Anda menjadi lebih sumringah. Oke? Nah, ada tugas yang menarik ini, Mas. Ya. Jadi dalam segmen pertama ini, saya memberikan tugas yang menarik. Ya. Jadi Anda bisa lihat slide di depan saya ini. Coba Anda renungkan ya, atau tuliskan tantangan hidup yang tengah Anda hadapi saat ini.
ya. Lalu lacak aspek positif apa yang Anda miliki untuk mengatasi tantangan itu. Jadi tugas ini mendorong Anda, mengajak Anda untuk melihat aspek positif dalam diri Anda. Ya, fokus pada apa yang bagus dalam diri Anda, your bright spot. Ya, jadi ketika Anda dihadapkan pada masalah, jangan fokus pada kesulitan modal, kesulitan tidak mampu, tidak memiliki kompetensi, tidak sanggup. Itu fokus pada kesulitan, Mas. Ya, kenapa Anda tidak fokus pada apa yang sudah Anda miliki, yang kira-kira bagus? Ya. Misalnya Anda masih punya otak untuk berpikir, itu kan sesuatu yang layak disyukuri, Mas. Ya. Mending Anda belum masuk, mohon maaf ya, belum masuk rumah sakit jiwa ya, masih bisa berpikir, itu kan sesuatu yang luar biasa. Kenapa kita fokus pada kesulitan modal, kesulitan takut, itu buang jauh. Ya. Jadi fokus pada apa yang sudah Anda miliki positif. Mungkin aspek positif lainnya, mungkin Anda masih punya pekerjaan, ya. Anda punya sepeda motor. Ya, Anda punya koneksi internet, itu kan sesuatu yang positif. Atau Anda memang dalam diri Anda itu merasa bahwa Anda orang yang cukup gigih, ya. Anda orang yang bisa mencari tahu dengan secara mandiri, ya. Anda senang belajar googling, itu kan sesuatu yang positif, Mas. Ya. Jadi kekuatan, ya, renungkan masa depan Anda dan kekuatan positif apa yang membuat Anda optimis menghadapi masa depan. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi, kita mengajak Anda untuk melihat aspek positif yang ada dalam diri Anda sekarang. Ya, ketika Anda sedang menghadapi tantangan sekarang. Ya, tantangan pekerjaan, tantangan nasib, tantangan rezeki. Apa yang Anda miliki sehingga Anda merasa optimis untuk menaklukkan tantangan itu. Ya. Itu tugas pertama. Yang kedua adalah renungkan masa depan Anda. Ya, masa depan Anda, entah Anda seorang pekerja di kantor atau seorang pebisnis, ya, apa sih masa depan Anda? Mau ingin karir yang meningkat, ya, ingin memiliki perusahaan sendiri, atau ingin omset bisnis yang meningkat, atau ingin pindah ke perusahaan lain yang bisa membuat Anda makin berkembang, whatever. Ya, renungan masa depan Anda, goals Anda, ya, atau memiliki blog yang legendaris, ya, apapun, anything. Nah, lalu setelah Anda merenungkan masa depan Anda itu, coba lacak apa kekuatan positif Anda, ya, kekuatan positif Anda, sehingga Anda merasa yakin bahwa cita-cita itu bisa tercapai. Ya, contohnya misalnya saya membayangkan bahwa masa depan saya itu saya ingin punya blog yang makin terkenal, ya, blog bisnis yang legendaris. Nah, ketika saya punya goal seperti itu, ya, kalau bisa pengunjungnya sehari bisa 10.000, ya. Sekarang blog saya itu pengunjungnya rata-rata sehari hanya 6.000, ya. 6.000 itu sangat tinggi, ya, untuk sebuah blog personal. Saya punya cita-cita meningkatkan menjadi 10.000 pengunjung blog bisnis yang legendaris, ya. Nah, kemudian saya membayangkan apakah saya punya aspek-aspek positif untuk mencapai goals itu. Ya. Nah, saya yakin, ya, apa kemampuannya? Saya bisa menulis, ya, dengan bagus. Saya bisa membuat tulisan-tulisan yang bisa menjadi viral. Saya punya database email yang banyak. Elemen-elemen itu membuat saya yakin membuat saya optimis bahwa cita-cita saya untuk mendapatkan 10.000 pengunjung per hari berkunjung ke blog saya, blog strategimanagement.net, itu bisa tercapai, ya. Jadi itu yang membuat kita bisa optimis, ya. Jadi tugas kedua ini Anda mencoba melacak apa sih kekuatan positif yang ada dalam diri Anda, ya. Jangan fokus pada kekurangan, Mas. Ya, seringkali kita selalu instinctively melihat kekurangan. Cuman memang studi-studi neurologi memang menunjukkan hal yang muram ini, Mas. Ya, jadi memang ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa manusia itu bukan hanya di Indonesia, Mas, ya, di seluruh dunia, ya, secara instinktif lebih suka melihat hal yang negatif, ya. Lebih ingat sesuatu yang negatif. Ketika Anda punya peristiwa yang kelam, Anda disakiti teman Anda, itu bisa tidak lupa, ya, sampai bertahun-tahun. Tapi ketika Anda mendapatkan kebaikan, suka lupa, ya. Itu eksperimen pertama. Eksperimen kedua, ada sebuah kelompok yang disuruh melihat gambar yang indah-indah, Mas, rumah mewah, mobil mewah, pemandangan indah, hotel. Yang satu, pada saat beberapa menit berikutnya, mereka juga disuruh melihat gambar yang kelam, rumah kumuh, ya, bencana alam, pembunuhan, ya, kerusuhan sosial, konflik. Nah, 6 bulan kemudian mereka di-scan, Mas, otaknya, ya, dan ternyata kelompok yang melihat gambar yang negatif ini lebih ingat, Mas, dibanding mereka yang melihat gambar-gambar yang positif, ya. Jadi gambar-gambar yang negatif itu lebih membekas dalam otak orang, ya. Jadi memang orang itu secara instinktif entah kenapa lebih suka melihat kejelekan orang lain atau
lebih suka fokus atau secara instinktif lebih fokus pada negatif, sesuatu yang menakutkan, ya, yang mengkhawatirkan, ya. Itu instinctively orang lebih mudah untuk melihat sesuatu yang buruk akan terjadi, ya. Jadi kesulitan, problem. Itu studi neurologi memang menunjukkan seperti itu. Itulah kenapa kemudian kita harus melawannya. Melawannya ya tadi, dengan melihat berita positif, punya teman yang positif, selalu bersyukur. Nah, dua tugas ini juga membuat Anda, mendidik Anda untuk bisa berpikir optimis. Ya, melacak apa yang sudah hebat dalam diri Anda. Ya, fokus on your bright spot. Ya, elemen-elemen yang positif, bukan elemen-elemen yang negatif. Oke, itulah Mas segmen pertama dari kegiatan kita, ya. Jadi habit pertama adalah fokus on positive side. Kita akan lanjutkan dalam habit-habit berikutnya setelah yang satu ini. Terima kasih, salam sukses, penuh keberkahan.